Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi para siswa kelas 12 IPA ya. Kita belajar lagi tentang elektrolisis masih, tetapi kita mengupas tentang hukum Faraday, yaitu hukum tentang perbandingan massa yang terbentuk dalam satu elektrolisis yang berupa endapan. Kita bisa menentukan secara stoikiometri. Ini dikemukakan oleh Michael Faraday. Saksikan penjelasan dari saya tentang hukum Faraday 1 dan Faraday 2. Selamat belajar. Bertemu lagi dengan kimia. Ini kita akan bahas satu lanjutan dari elektrolisis, yaitu tentang hukum Faraday yang dikemukakan oleh Michael Faraday. Oke, inilah sosok dari Michael Faraday yang mengemukakan tentang massa zat yang ada dalam elektrolisis yang dituangkan dalam hukum Faraday 1 dan hukum Faraday 2. Ya, berawal dari percobaan pada suatu peristiwa elektrolisis dengan arus dan waktu tertentu menghasilkan suatu endapan. Kemudian variabel arus ini dinaikkan 2 kali lipat misalnya ya. Dinaikkan, setelah arusnya dinaikkan, waktunya masih tetap, ternyata endapannya adalah lebih besar. Jadi semakin banyak arus yang ditambahkan, maka endapannya makin banyak. Lalu dilakukan percobaan lagi, ketika arusnya sama, kemudian waktunya itu ditambahi, arusnya ya, ditambahi, maka ini juga akan menghasilkan lebih banyak dari yang semula. Dari peristiwa ini, maka Michael Faraday dia mengemukakan bahwa yang namanya arus listrik yang dialirkan kepada sel elektrolisis dalam jangka waktu tertentu itu menimbulkan perubahan massa zat, yang artinya bahwa hubungan antara arus listrik dan waktu serta massa yang dihasilkan adalah setara atau berbanding lurus ya. Jadi hukum Faraday 1 itu mengumumkan bahwa massa zat yang dihasilkan pada suatu elektrode selama proses elektrolisis berbanding lurus dengan muatan listrik yang digunakan ya. Nah, jadi di sini ada muatan listriknya ya. Di sini ada muatan listrik ya, yang digunakan dalam jangka waktu tertentu. Itu menyebabkan perbandingan. Nah, jadi massa zat atau kita singkat W atau weight atau berat itu ketika di dalam elektrode itu tergantung dari jumlah elektron atau jumlah mol elektron yang dialirkan. Nah, di dalam elektron ini tentu saja ada muatan listrik ya. Masih ingat kan bahwa adanya elektron pasti menyebabkan adanya muatan listrik atau Q dengan satuan Coulomb. Nah, jadi menurut Faraday bahwa massa zat setara atau berbanding lurus dengan muatan listrik dalam elektron. Jadi massa zat seiring bertambahnya muatan listrik, maka massa zatnya juga semakin banyak. Ya, dicontohkan di sini ya, ketika aliran listriknya makin banyak, maka endapan yang dihasilkan makin banyak pula. Ya, jadi di sini disimbolkan W setara dengan Q atau sebanding dengan Q. Artinya bahwa semakin naiknya W maka juga naiknya Q ya. Sehingga kalau W itu massa, kalau Q itu muatan listrik. Masih ingat waktu pelajaran di kelas SMP kelas 9 itu Anda sudah pelajari tentang muatan listrik, yaitu I dikali T, arus listrik atau satuan ampere dikalikan waktu detik ya. Q sama dengan I kali T, I dengan satuan ampere, T dengan satuan detik atau sekon ya. Dimana Q adalah Coulomb, muatan listrik.
Ya, kita coba pahami hukum Faraday 1 dari suatu peristiwa natrium, ion natrium yang dalam larutan ketika ditambahkan eh, mol elektron, di sini 1 mol elektron, itu akan menghasilkan atom natrium. Nah, jumlahnya berapa? Masih ingat tadi bahwa 1 mol elektron itu setara dengan 1 Faraday. Itu yang harus kita pegang ya. 1 elektron sama dengan 1 Faraday. Di mana 1 Faraday itu setara dengan 96.500 coulomb atau 96.500 coulomb. Jadi kalau 1 mol elektron setara dengan 96.500 coulomb. Ya, ini harus diingat ya. Ini penting sekali ini pegangan kita untuk menghitung konversi dalam larutan. Kemudian kalau di sini koefisiennya 1, di sini 1, maka kalau di sini 1 mol elektron, maka natrium juga 1 mol atom natrium. Kalau 1 mol natrium ini, 1 mol atom natrium, berapa masanya yang dihasilkan? Kita tentunya harus melihat di sini. Ya, melihat adanya atom relatif ya, dengan satuan untuk ARNA adalah 23 gram per mol. Berarti 1 mol atom natrium di sini ya, maka sama dengan 1 mol atom dikalikan AR-nya ya. 1 mol atom dikalikan ARNA itu sama dengan ya, massa Na sama dengan 1 mol kali 23 gram per mol ya. Mol dengan mol bisa dicoret ya, sehingga hasilnya 23 gram. Ya, kita pertajam lagi konsep dari hukum Faraday 1. Misalnya ada peristiwa yang sama ya, natrium ini. Misalnya pertanyaannya seperti ini. Jika dalam larutan Na+ atau ion Na+ dialiri arus listrik sebanyak 1 ampere dalam waktu 965 detik, berapakah massa Na-nya? Ya, kita lihat dulu di sini. Di sini ada I, ya, ada arus sebanyak 1 ampere. Di sini ada T 965 detik. Ingat, I kali T sama dengan Q. Nah, arus sama dengan coulomb. Berapa coulombnya? Berarti 1 dikalikan 965. Ya, berarti 965 coulomb. Ingat bahwa 1 farad sama dengan 96.500 ya. 1 farad sama dengan 9.500, maka ini berapa farad ini? 965 coulomb itu berapa farad? Iya, sama dengan 0,01 Faraday. Dari mana dapat 0,01? Yaitu dengan cara 965 ini ya, 965 itu dibagi jumlah 1 Faraday itu sama dengan 96.500 ya, atau 96.500, sehingga dihasilkan 0,01 Farad. 0,01 Farad ini sama dengan 0,01 mol elektron. Nah, tinggal ini stoikiometrinya. Kalau ini satu koefisiennya, ini 1 juga, maka 0,01 mol elektron sama dengan 0,01 mol atom natriumnya. Kalau 0,01 mol natrium sudah ketemu, tinggal dikalikan AR-nya. Ya, AR-nya sama dengan 23, maka 0,1 kalikan ARNA 23 sama dengan 0,23 gram ya. Jadi dengan arus 1 ampere dalam ya, dalam waktu 96,5 detik atau 965 detik ini bisa menghasilkan 0,23 gram ya. Ya. Kita lanjutkan dengan hukum Faraday 2. Ya, para siswa, untuk hukum Faraday 2 ini menggabungkan dari hukum Faraday 1 sebenarnya ya. Cuma ini ada peristiwa yang sama, yaitu di sini bisa Anda lihat bahwa jika arus listrik yang sama, ya, arus listrik yang sama berarti ada yang konstan. Siapa? Arus
listrik, karena di dalam listrik ada elektron, ya, ada muatan listrik, ya. Arus listrik yang sama dilewatkan pada beberapa sel elektrolisis, maka berat zat yang dihasilkan berbanding lurus dengan berat ekuivalen zatnya, sehingga karena ini konstan maka bisa diperoleh persamaan ini, W1 banding W2 sama dengan S1 banding E2, atau dibuat persamaan seperti ini juga bisa, W1 per E1 W2 per E2, dimana W ini adalah massa zat, kemudian E adalah massa ekuivalen pada elektrolisis 1. Dari mana dapat tahu massa ekuivalen? Yaitu dari AR dibagi bilangan oksidasinya, ya. Ini untuk bisa mencari berapa massa yang terendapkan dalam proses elektrolisis. Nah, kita coba ada kasus seperti ini. Sejumlah arus dapat mengendapkan 1,56 gram perak. Perak itu apa? Ag, ya, perak atau Ag dari larutan AgNO3, ya. Kemudian jika arus yang sama dialirkan selama selang waktu yang sama, juga berarti arusnya sama, I-nya sama, T-nya juga sama. Maka dalam lelehan AlCl3 itu berapa gram aluminium yang dihasilkan? Ini yang ditanyakan, berarti Wa dari Al-nya. Kita ketahui dulu, berarti ini ada rumus perbandingan tadi untuk hukum Faraday 2, bahwa massa atau berat Al banding berat Ag sama dengan massa ekuivalen Al banding massa ekuivalen Ag. Kita lihat di sini ada ketemu GAG atau berat daripada perak sudah ketemu 1,5 gram. Kemudian kita disuruh mencari berapa gram, berarti GAL-nya berapa, ya, GAL-nya berapa yang mau kita cari. GAL-nya maka dapat kita cari dengan cara mencari dulu massa ekuivalen aluminium, yaitu AR dari Al berapa? AR 27 dibagi perubahan biloknya dalam Al adalah 3, maka 27 dibagi 3. Berapa 27 bagi 3? 9, ya. Oke, kemudian kalau massa ekuivalen Ag atau perak, di sini AR Ag berapa? 108 dibagi bilangan oksidasi Ag adalah Ag+, berarti 1. Jadi tetap 108. Ya. Berarti gram aluminium atau berat aluminium banding 1,5 milik Ag sama dengan MEK atau massa ekuivalen Al, yaitu 9 mol gram per mol dibanding dengan 1,8, sehingga ketemu gram Al-nya atau massa Al-nya adalah 9 dibagi 108 kali 1,8 sama 0,13. Ini kalau Anda masih bingung, ini dibuat per saja, ya. GAL per 1,56, 9 per 1,8. Berarti ini 9 bagi 108 kan, ini sudah tinggal ini naik ke atas, jadinya kalikan 1,56. Demikian penjelasan tentang hukum Faraday 1 dan hukum Faraday 2.